ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Baitus Salam rahimahumullah. Moga pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita adalah memanfaatkan sisa umur yang memang kita tidak tahu, Bapak Ibu, jumlahnya ada berapa, kemudian kualitasnya seperti apa, sehatkah kita, sakitkah kita, kayakah kita, melarakah kita, ini tidak tahu. Jadi antisipasi itu sangat penting, apalagi kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di kitab Sunan Tirmidzi. Kata Rasulullah, a'malu ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum mayyajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 dan 70, dan sedikit sekali di antara mereka yang melewati hal tersebut. Nah, hadis ini Bapak Ibu adalah hadis untuk mengingatkan pada kita semua untuk memanfaatkan umur yang sudah Allah berikan kepada kita. Faktor-faktor penyebab kita lalai itu kadang kita mungkin merasa masih muda. Jadi kita merasa masih muda. Kalau kita usia 60, 65, lalu kita merasa masih muda, sebagai penyemangat hidup, sebagai bentuk mencari kebahagiaan, monggo. Jadi itu sarana bagi kita agar kita tidak putus asa. Tapi itu kan harus dibatasi juga. Itu harus menjadi pengingat bagi kita semua, sebab tadi hadisnya kan cetok. Umur umat Rasulullah itu sebagian besar antara 60 dan 70. Nah, jadi kita boleh merasa muda, tapi harus ingat bahwa umur manusia itu terbatas. Mungkin begitu. Kalau kita usianya 40, itu dawuhnya Allah di surat Al-Ahqaf ayat 15, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu kurhahu wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu kurhahu wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Al-ayat. Di ayat tersebut disampaikan sehingga ketika seseorang ini yang dulunya bayi sudah menjadi dewasa,
usianya 40 tahun. Nah, di situ disebut balagha asyuddah, akal sempurna. Kemudian hidup sudah pada titik tertentu adalah usia 40. Nah, usia 40 itu biasanya sudah dewasa, sudah matur, sudah stabil, sehingga perilaku-perilaku itu tidak berubah drastis secara umum kecuali dalam kondisi tertentu atau ada pemicu tertentu. Nah, kita yang usia 40 tahun ini mestinya kan sudah nyadar, timbang-timbang yang kita lewati ini kayaknya sudah setengah lebih. Jadi sisanya itu tidak lebih dari setengah. Sehingga ini pun bisa menjadikan sarana bagi kita untuk berpikir, oh iya, aku usianya sudah 40 tahun. Terus sisa umurku mau saya bawa kemana? Nah, dengan mengetahui itu Bapak Ibu, maka harapannya bagi kita semua itu yang pertama, jangan sampai turun amal, kedawan angan-angan. Jadi terlalu panjang angan-angan. Kita berharap bisa hidup 1000 tahun, kita bisa berharap sampai ke sana. Nah, ini tidak terjadi kalau kita tahu apa yang mestinya menjadi patokan bagi kita semua. Terus turun amal itu insya Allah akan terkikis. Saya usianya masih panjang kok, angka harapan hidup saya sekian. Untuk penyemangat boleh duit itu benar. Untuk penyemangat agar kita ini mau berbisnis, ya itu benar. Silahkan Anda merasa hidup selamanya. Nah, tapi Bapak Ibu, dalam konteks ini itu salah. Jadi ini orang benar atau salah? Di sini berarti kalau jenengan harus kapan harus mengetahui saya umurnya berapa panjang, kapan saya harus mengetahui bahwa umur saya ini terbatas. Sehingga harapannya kalau ditempatkan pada yang tepat, kalau kita berusaha, berikhtiar, maka kita akan punya semangat yang tinggi. Selain itu, kalau kita mau beribadah, juga punya semangat yang tinggi. Boleh duit sing akeh. Begitu untuk duit, semangat oleh saudara. Oh, ini bagus sih. Jadi dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sayang sebagian manusia itu kebalik. Nek urusan boleh duit, koyo-koyo males nek mati. Tapi nek urusan ibadah, koyo-koyo isih urip selamanya. Jadi intinya punya alasan untuk malas, punya alasan untuk tidak melakukan. Dan ini paling disukai setan. Setan itu senang banget kalau ada orang itu punya 1001 alasan untuk tidak produktif, punya 1001 alasan untuk membuat dia tidak melakukan apa-apa. Wah, kalau dia mau kerja, kalau dia mau inovasi, dihantui dengan nanti kalau gagal bagaimana, nanti kalau ini bagaimana, dibikin lagu, dibikin ini. Kalau mau ibadah juga sama, ngapain ibadah? Saya mau ibadah. Nah, ini kan mestinya bisa kita minimalisir dengan memahami, oh saya 40 tahun, oh saya usia 60 tahun. Terus kemudian Bapak Ibu, kita juga mestinya mengingat apa yang disampaikan Rasulullah di hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini saya bacakan saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umurihi fi ma afnahu wa an ilmihi fi ma fa'ala
wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Qala hadza hadisun hasanun shahihun. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat. Maksudnya dia itu tidak akan pindah haluan, pindah tempat sampai dia ditanya oleh Allah. Yang pertama yang ditanyakan adalah umurnya untuk apa dia habiskan. Nah, ini yang nyambung dengan tema kita. Umurnya dihabiskan untuk apa? Ada yang umurnya dihabiskan untuk sekolah. Sekolah kita itu panjang Bapak Ibu. Oh, panjang banget. Panjang nganggup banget. KB dulu. Tahu apa KB dulu? KB itu kelompok lain. Terus PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Iya ini. Kayak mana ini? Itu sekolah TK 2 tahun, SD 6 tahun, 20 tahun kan. Terus SMP SMA 6 tahun, 14, S1 4 tahun, 12, S2 2 tahun, 20, S3 bio 5 tahun, 4 tahun nih. Nah 5 tahun, 4 tahun lah 24 tahun yang dilakukan. Untuk apa umum dihabiskan? Untuk sekolah dulu sekali. Ya kan ditanya nanti, boleh apa sampean? Boleh ijazah. Nah, kan boleh dengan sholat kan boleh, sekolah boleh ijazah boleh. Ya memang begitu, mungkin kita sekolahnya boleh ijazah kok. Nah boleh pinter kalau apa dan pas. Kompleks zaman saya. Dulu saya dulu kan tahu tuh, loh Indonesia ini, saat ini SMA di Indonesia masuk Belanda itu ditolak doang. Ditolak, dianggap sudah turun, grade-nya itu sudah turun. Masuk ke Jerman itu reto. Jadi sekolah SMA, kalau nggak tangguh SMA nggak tangguh. Ya, mana SD ya? Ya karena memang grade-nya turun. Jadi kalau kita cari pintar itu susah. Ya mungkin ada ya 1-2, tapi persentasenya tidak banyak. Ya wis apa? Mau memang itu masalahnya jangan kan ditanya mau di apa umum di sekolah mau gagahan di sekolah supaya itu yang mungkin habis untuk sekolah, ada lagi yang habis untuk baca. Kapan kamu mulai baca? Lulus SMA saya sudah baca. Sampai kapan? Sampai 65 tahun. Hebat sudah ini masa baca ini. Nah ini akan ditanya, untuk apa ilmu umur itu kamu habiskan? Dan nanti kan kelihatan. Saya yakin dengan saat ini sudah tahu persentase terbesar hidup Anda untuk apa itu pasti sudah tahu. Mau kamu nyambut kawin, boleh duit dan macam-macam. Yang jelas itu akan ditanyakan. Kalau kita sudah nyadari sejak sekarang, kan paling tidak kita bisa membalikkan situasi. Umum habis untuk apa? Untuk berbuat baik. Nah itu kira-kira jawabannya agak-agak munafik gitu maksudnya. Daripada umum dibuat apa? Kerja. Lah akhirnya pas mati duit makan, boten. Malah akhirnya saya lebar. Ini orang isi di sini, wes 40 tak, tidak dapat yang diharapkan. Gimana? Nah yang pertama ditanyakan adalah umurmu kamu habiskan untuk apa? Terus yang kedua yang ditanyakan nanti sebelum kaki itu bergerak, ilmunya untuk apa? Jadi jangan kan sekolah itu kan cari ilmu. Nah, ilmumu digunakan apa? Wah, kamu itu lulusan dari Universitas bergengsi. Nah terus kanggo apa? Kanggo manipulasi laporan. Bisa olah-olahan. Lah itu ilmu ini kanggo ngapusi. Ini ditanyakan juga Bapak Ibu. Ditanyakan. Ilmumu itu diamalkan apa? Makanya dulu itu sebagian orang itu
ngajari murid itu kan dalam ilmu-ilmu tertentu kan tidak semuanya. Jadi kalau nonton film kungfu masa lalu itu murid kan tidak banyak, apalagi yang jurus rahasia loh, mesti kan dicek dulu. Wah, ini temperamental, bahaya ini. Boleh nganti ilmu ini jatuh ke tempat yang salah, ini bisa jadi penjahat. Jadi selektif. Karena ilmu itu kan seperti pisau bermata dua. Di sisi lain bisa membinasakan, di sisi lain bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat. Ya orang mungkin bisa berdasarkan ilmu dan seterusnya. Itu tergantung orang itu mau menyebut. Lainnya kemarin itu saya agak sedikit sakit hati, tapi saya tahan gara-gara delok komentar, bukan komentar, memang orang guru besar ini di Jawa Tengah kayaknya orangnya. Beliau itu mengatakan wong Islam ki ora ono ilmuwan. Jadi beliau mengatakan begitu. Sing dianggap ilmuwan itu ya bukan yang mengkaji Islam atau mengkaji Islam tapi yang konteksnya pembaharuan. Sampai dia itu ditanya. Bahkan beliaunya mengatakan yang paling bertanggung jawab itu kurikulum pesantren. Pesantren itu tidak jadi ilmuwan. Karena yang jadi ilmuwan dalam Islam itu Karen Armstrong, terus Snook Hugonya ilmuwan. Sing jenenge ilmuwan sing kuwi Hasan Hanafi, Cak Nur kuwi ilmuwan. Lah nek Buah Syihab enggak, Imam Syafi'i enggak, Kanjeng Nabi Muhammad enggak. Ya agak-agak sakit hati kan, ngono kan ya sakit hati. Oh itu beda ya, akhirnya kita memahami bahwa itu beda definisi saja, beda pemahaman saja. Nah, ilmunya itu kan jadi pisau bermata dua tadi. Jadi punya sisi menakutkan di satu sisi dan punya sisi kebermanfaatan. Padahal ini santai, yang ngomong ini santai. Kok bisa begitu? Ya tadi saya sampaikan. Makanya besok itu ditanya sama Allah, ilmumu kamu dapat, terus kemudian ilmumu mbok geopo, ilmumu mbok geopo, dibodohi orang Islam, membuat orang Islam jadi ragu terhadap agamanya, atau untuk menguatkan umat Islam. Ini belum ada tiga ini, kalau saya buka masih ada tulisannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang begitu-begitu itu kan faktanya ada. Begitu mulai gede Bapak Ibu. Ini beliau profesor agama loh ya, bukan profesor yang lain, guru besar. Nah, jadi ya intinya begitu. Monggo masalah ilmu itu Bapak Ibu bukan sekedar ilmu, tapi kemana ilmu itu kamu labuhkan, kemana ilmu itu kamu manfaatkan. Apa kanggo ngakali wong, apa kanggo mintai wong, apa kanggo manfaati wong. Nah ini kan kita tidak jawab sekarang, pertanyaannya bukan sekarang, pertanyaannya besok. Silakan akumulasi jawaban hari ini untuk menjawab besok di yaumil qiyamah. Nah terus bodoh ini ditakoki wa min aina wa an malihi min aina iktasaba. Nanti hartamu itu digunakan untuk apa? Intinya umur itu sebagai satu pokok bagi kita semua. Lalu di dalamnya ini nanti akan ditanyakan, karena umur paling pulau jenengan gitu, menurut saya kita sederhanakan umur itu. Umur pulau jenengan sih gimana? Gitu. Kalian tidur, 3 untuk seneng-seneng, buat nonton TV, buat dolan, buat jalan-jalan,
buat macam-macam kan begitu. 4 yang boleh duit gitu. Coba jenengan klasifikasi saja umur jenengan dulu, umur jenengan diopo. Nah, karena memang tema kita adalah sisa umur kita itu untuk kita manfaatkan. Nek sakit mulai jenengan musuli diwalik. Makanya kan saya berkali-kali menyampaikan, nek wis rampung leh nyambut gawe, mandeka leh nyambut gawe, aja boleh gawean hanya meneh. Itu masalahnya wong iki ngono. Wis rampung leh nyambut gawe, terus boleh gawean hanya meneh. Artinya hidup itu habis untuk mencari duit. Lah wong memang habis selesai terus meneh, dan itu menyita waktu kita. Mbok ini sisa waktu ini kan kita nggak tahu jumlahnya berapa. Kita balik sing mau nih kalau jenengan bisa kerja 8 jam sehari, bisa kerja 10 jam sehari. Saya ini dibalik masa kerja saya sudah punah, nyatanya wis kon mandek. Sing 10 jam kuwi mek tak gawe maca Quran kalau detail. Tapi tentu ada yang protes. Wah itu udah seimbang. Lah jangan melihat seimbang itu dalam waktu rentang 5 hari apa 50 tahun. Kan mau kadang melihatnya hanya 5 hari Bapak Ibu. Loh kok iki waktunya bergawe lemangan piye dan seterusnya. Padahal aset ada, kepemilikan ada. Tapi kemudian di framing hanya untuk sedikit. Biasanya ini kan mau saya keset mau saya keset alasannya. Mau saya keset itu alasannya apa? Dia mencari pembenar diri bahwa keset saya, ketidakmampuan saya memanfaatkan umur yang sisa ini, pengen boleh-boleh. Masa aku tok sih keset, kan kontrolnya keset. Nah akhirnya goleknya alasan, goleknya narasi, goleknya logika. Masa ngomong, jangan berlebihan dalam agama. Kalimat berlebihan itu, Bapak Ibu tolong dianalisis kembali. Soalnya kita kadang mendengar begitu, ini orang berlebihan dalam urusan agama, berlebihan dalam urusan agama kita. Definisikan saya berlebihan ini hubungannya apa nek sedina 3 jam berlebihan, apa nek sedina 5 jam berlebihan. Terus idealnya menurut jenengan sampai coba sebutkan ideal menurut Anda. Kalau tak umpamanya wong sedina ke wong jam wae cukup, kita ikuti setuju ini 2 jam 1 hari, 2 jam 1 hari untuk ibadah. Kuwi ora ekstrim ya, Pak. Saiki umure jenengan yo swidak 5. Jajal jam ping swidak 5, ping 300 swidak 5 dino. Lalu akumulasi kira-kira kuwi wis nyandak apa. Jadi akhirnya diperpanjang. Rentangnya itu diperpanjang. Lah wong sawe sholat wae dongkolo, terus kemudian ini terus dianggap ekstrim. Berarti dulu tuh Bapak Ibu. Karena akhirnya jangan terlalu pendek, kita pakai yang panjang. Mau umur kita itu ya sejak awal kecil itu namanya umur. Tidak kemudian selesai itu boten. Terakhir Bapak Ibu, jisim atau jasadnya, tubuhnya itu untuk apa dia gunakan? Jadi sikile jenengan nanti ra iso baku, abot, kena asam buat iki opo gitu. Dinteke gawe opo? Perjalanan kita itu sekian ratus ribu, ratus jutaan langkah. Itu langkah-langkahnya kan nanti akan dianalisis per langkah. Nah, baru kan dicek. Umpamanya jenengan seumur hidup itu 2 juta langkah. Lalu 2 juta langkah ini kemana arahnya, digunakan untuk apa? Ini kalau suwi loh Pak. Untuk pengajian Pak. Nah, untuk pengajian kan mending iso berada di kantor nih. Kanggo apa? 35% kanggo pengajian. Wah, mesti jenengan gak ada jawab tetap dana loh dana. Tapi nek 95% gawe apa-apa jawab Pak. Jenengan mesti ada. Karena ini akan ditanya. Anda tidak akan dipindahkan dari satu tempat
ke tempat lain di yaumil qiyamah sebelum ditanya. Nah, sing wis nggih pun wis kasar to nggih. Nah, tema kita adalah sisanya niku ditenani. Sisanya niku diperbaiki jika memang belum baik. Maka Bapak Ibu dan sadar kula aturaken mugi-mugi manfaat. Bila aku menjawab Bapak Dokter, monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Ya Ustaz, ini sudah ada 2, 3 malah. Nah ini dulu ya. Ini dulu ya. Buatan diwajah tidak disebutkan makan Pak. Ustaz, bolehkah ini tentang pungutan takmir di markas ini Pak? Bolehkah takmir masjid menarik iuran ke warga sekitar masjid dengan nominal yang sudah ditentukan untuk mengadakan pengajian akbar? Ya Pak. Yang kedua, ketika seseorang diberikan umur panjang 90 tahun atau 100 tahun atau di sini, bagaimana bentuk pertanggungjawaban orang ini nantinya di hadapan Allah? Satu lagi boleh Pak? Ya, pakai kira-kira. Ngomongin mulai ini. Saya pensiunan Pak. Tolong buatkan schedule untuk memanfaatkan sisa umur saya. Nah, ini pertanyaan ini. Ini pertanyaan paling apik ini. Kayak jadul nih. Langsung Pak. Nomor sih Pak. Nomor 3 saja. Nanti mungkin. Nomor 3 dulu. Ya, oke. Oke, yang ketiga dulu ya. Ini schedule yang level apa ini? Karena kita punya beberapa level ya. Ini dulu Bapak Ibu. Tadi kan kita sampaikan, ini mungkin normal, saya yakin kalau mau aku, yaitu hidup dibagi jadi 3 dulu. 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk, ini kan pensiun ya? Pensiun Pak. Ya, untuk sosial, untuk hal-hal yang menyenangkan dirinya, pakai healing, pakai apa, artinya 8 jam. Yang 8 jam untuk ibadah. Jadi sebenarnya di sini tidak begitu ekstrim karena kita masih membagi menjadi 3 dan alokasinya kan masih sama 8 jam, 8 jam, 8 jam. Simbol jam itu waktu bebas, jam kosong lah kira-kira sekolah. Nanti 8 jam istirahat, 8 jam untuk ini, 8 jam untuk ibadah. Nah, yang untuk ibadah, Bapak Ibu, yang untuk ibadah. Kalau panjenengan ingin buat jadwal, yang pertama harus kita mampukan diri, harus kita kenali kemampuan. Mampu enggak kita itu bangun jam 3? Kan itu dulu analisis kemampuan kita dulu. Bangun jam 3 Bapak Ibu, kemudian sholat tahajud, sholat witir, sholat sunnah-sunnah yang baik. Kalau mau hajat ya hajat, yang butuh apa ya monggo sholat. Itu dengan target minimal durasi 1 jam. Jadi sholatnya 1 jam, mau diisi 11 rakaat silakan, mau diisi 4 rakaat silakan. Dari jam 3 Pak. Jam 3. Sekarang kan subuh jam 4.15 kalau tidak salah ya. Jam 4 sekian lah. Karena ulama kayak tadi kan tidak bisa pasti. Nah itu ada waktu 1 jam seperempat. Nah yang 1 jam itu digunakan untuk ibadah, yang 15 menit digunakan untuk santai. Santai kalau Nabi malah tiduran atau tidur beneran. Ya 15 menit, tapi tidurnya madhep mulon, terus posisinya miring dan di masjid. Jadi bodoh-bodoh maksudnya. Kalau itu dilakukan di masjid, kalau di rumah ya jangan tidur di kasur, kebablasan, tidurnya di tempat sholat itu. Itu bed, boten, kebablasan. Habis itu dengan
sholat subuh, dilanjutkan zikir sampai matahari terbit, dilanjutkan sholat sunnah mutlak. Itu kalau jenengan pulang jam 6 berarti total sudah 3 jam kan? Sudah 3 jam? Jam 3 tadi kan? Dari 4, 5, 6 ya? 3 jam kan? Oke, 3 jam pertama sudah terlewati, berarti jenengan masih punya budget 5 jam. Misalnya 5 jam gitu. Nah, itu jam 6 nanti jam itu jenengan jogging, sarapan, jajan, nyoto, ngobrol, minton, apa, ini kesempatan tubuh dikasih. Wah, gua main tenis, main golf, nanti jam 11 monggo. Berikan hak kepada tubuh Anda. Betul. Ibu boleh main-main, boleh seneng-seneng. Ibu wis melakukan tadi loh. Ini jam 6 nanti jam 11 langsung itu 5 jam dulu. Nah, habis itu sholat duha. Berapa sholat duhanya? Sedikitnya 8. Buka paling akhir lah. Maksudnya waktu syukur 12. Itu dilakukan kurang lebih waktunya 1 jam. Loh, kok mau jam 11 berarti tadi ini jam apa? Tadi ini jam 10 mulai. 1 jam. Total berapa jam? 4 jam. Nanti tidur lagi qailullah. Tidur jam 11 sampai zuhur. Itu tidur ala Nabi ini jam semua terbang. Ini pensiunan insya Allah. Setengah jam aja lah. Bisa itu jam 11 sampai setengah 12 itu namanya tidur qailullah. Habis itu Bapak Ibu menjelang zuhur, berarti tidurnya kan sudah kena itu setengah jam ya, nanti sisa tidur maksimal 7,5 untuk tambahin. Nah kemudian zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat, sholat zuhur dan ba'diyah 4, berarti sholat zuhur itu 12 rakaat, 4 itu insya Allah paling jam 12:30 selesai. Enggak sampai lah, jam 12 setengah 1 udah selesai. 12:30 jangan tidur dulu. Atau jangan mau tidur pagi silakan, tapi tidak anjuran ya. Habis itu dengan baca Quran kurang lebih 1 jam, berarti nanti jam 2. Atau fleksibel, sebenarnya 1 jam mau ditaruh di mana ya? Habis zuhur 1 jam. Saya tidak menggunakan jus karena orangnya beda-beda. Pakainya jam saja. 1 jam. Saya itu untuk salubar, monggo saya penting 1 jam. Ini udah dapat berapa ini? Udah dapat 4,5 jam kan? Tadi 3 jam sama 1 jam sama ini. Oh ini 1 jam duha sama 1,5 jam, 2,5 sudah 5,5, tinggal 2,5 kan. Nah tinggal 2,5, habis asar santai-santai aja, sholat asar wiridan dirasa kakek, qabliyah 4, ba'diyah nggak ada. Habis itu jalan-jalan dolan, mau membutuh, mau ngetel bojo ning rumah terus pokoknya ono waktu. Nah gitu. Nah balik itu kan tadi masih ada 2,5 jam ya. Nah, habis maghrib nanti sampai jam 9 kebatilan ini nanti jam 9. Mau jam 9 begini saya bisa nonton TV 1 jam nanti jam 10. Habis itu tidur. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya manajemen waktu itu bisa kalau kita mau lakukan. Apa naik pensiunan? Nek ora iso kebangetan, pensiunan ora iso kebangetan tenan yo guys. Mosok ora iso 8 jam sedina. Jadi nek golek alasan monggo, tapi unaike kebangetan. Dan kita unaike pada diri kita. Aku kebangetan. Nek kono nek golek sampe kamar tulis kebangetan 8 jam ora iso. Sing gede Pak. Ben membuat mental kita itu bisa. Dan
Dulu ada yang minta seperti itu, saya kasih ini, alhamdulillah selesai. Tapi dia fokusnya lebih untuk membaca Quran, kan dia senang baca Quran. Jadi sehari itu jadwal seperti itu sudah terjadi sampai detik ini. Jadwal. Oh, kalau takoni jenengan sing kudu lakoni apa Pak? Lah, paling esuk-esuk ngancani bojone kula jalan-jalan ben sehat sikile lakukan. Lah niku napa metu-metu nek sekolah wis PAUD jam 09.00 lakoni. Lah nek niku mangke seminggu pisan kula ning lomba jual karo kanca-kanca jalan-jalan terus nyoto lakoni. Terus pokoke nikmati aja. Tapi ini targetnya bisa Bapak. Niku saya mulai soal niku memang kalau profesional. Konvensional ya Pak? Konvensional. Memang orang pada niat. Jadi nak orang niat betul saja. Nak niat insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ini kalau ini betul. Maksudnya Bapak ini kesini juga apa ini? Pas. Ngomong pensiunnya. Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua berarti Pungutan takmir pungutan takmir. Ngerti ya, Bapak Ibu? untuk pengajian. Nadir masjid itu sebenarnya munculnya kan berkaitan dengan dana wakaf. Cuma karena di Indonesia itu nadir kayak ketua yayasan, takmir itu badan pelaksana, koyo-koyo kan betul kan yang terjadi seperti itu. Nah, masjid itu sebuah lembaga yang dalam bahasa fikih itu mempunyai kebebasan dalam mentasawufkan harta. Itu sih punya kebebasan dalam mentasawufkan harta, tentu sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki. Bagaimana kita bisa menentukan peruntukan? Tentu sesuai dengan permohonan di awal. Jadi nek jenengan membuat proposal, Bapak Ibu masjid akan mengadakan acara pengajian, butuh dana 10 juta, mohon bantuannya. Apakah boleh takmir masjid meminta bantuan dengan cara seperti itu? Boleh. Yang penting dananya memang untuk pengajian. Dananya untuk pengajian. Dan tidak ada badinya. Tidak boleh badi itu aja. Takmir masjid badi aja. Kalau memang itu untuk pengajian, ya pure kamu pengajian. Tidak boleh untuk yang lain. Jadi silakan kalau mau ini. Nah yang jadi masalah di kampung-kampung itu ini, duit masjid akeh, tertampang saldo 167 juta. Tapi setiap kegiatan snack dalam masyarakat, acara dalam masyarakat, lalu duitnya dia gawe papangan tulisan. Nah kalau itu yang terjadi tidak elok, tidak etis, dan takmir itu kurang bertanggung jawab. Lalu duit kanggo sodako kok malah dindeki lagi apa? Ya udah, untuk sesuatu yang nyatanya memakmurkan masjid. Nyatanya memakmurkan masjid. Ya wis, umpamanya ini masjid danane akeh. Engko sapa wong sing salat mulai digawani sego. Dugo yo gawani sego, sak yo gawani sego lha apa? Duwite akeh wae. Monggo. Silakan. Yang penting sesuai peruntukan. Nah, kalimat sesuai peruntukan itu berarti masjid mestinya itu punya kebijakan yang jelas sejak awal. Di beberapa masjid saya sudah menganjurkan untuk membuat kotak amal itu tertulis dengan jelas peruntukannya.
Ini kota amal untuk kemaslahatan umat. Berarti kena gawe bantu wong miskin. Zaman Covid kena kanggo ngeki jaga tangga. Boleh. Ini uang untuk pembangunan dibuka hanya ketika butuh saja. Dan mungkin kalau tidak pas butuh ya ditutup, disegel. Kami tidak sedang membangun. Kalau mau sedekah untuk yang kemaslahatan umat atau untuk kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan masjid, bisa untuk boleh snack kanggo wong sholat, bisa untuk beli kopi, bisa untuk apa jenenge perawatan yang bukan pembangunan. Oh, begitu mestinya. Yang paling penting itu Bapak Ibu, ketika kita meminta apa, diperuntukkan untuk apa, itu harus jelas. Jangan minta begini, panitia PHBI Maulidan membutuhkan 10 juta, nompornya 20 juta, sing 10 juta gawe badi. Nah itu nggak boleh. Ini kan sisa, itu sisa ini dalam publik Bapak Ibu. Lebih baik entah ini kono ini senangnya kali ini makanya gak bisa kata uang kok lampu batas pak, dananya itu uang kalau dananya nggak cukup ya pokok. Nah jadi ada hal-hal yang memang perlu kita pahami dalam penggunaan dana masjid. Jadi orang bebas penggunaan dana masjid itu tidak bebas. Nah mungkin sebagian orang itu takut dana masjid ini mau gawe pembangunan kok. Itu ada sampai detik ini ada yang berpendapat begitu karena mengutip pendapat ulama lalu di mana dulu itu tidak ada kota amal. Maka setiap nyumbang masjid itu maksudnya kanggo pembangunan. Nah pembangunan ini bisa pokok. Nah, ganti kok sesudah membangun apa fisik, sekarang membangun manusianya. Jadi yang kita katakan Bapak. Karena kita itu sebenarnya nggak prihatin tentang itu, sebenarnya kita akan prihatin mengenai masjid-masjid yang sepi, kegiatan nggak tahu, duitnya di mana-mana, duitnya di mana-mana. Jadi bendahara itu seneng saldo ini wakil, kaya-kaya suksesnya itu kayak perusahaan. Jadi laporan keuangan bulan ini kok 100 juta, besok 103 juta, itu berarti apa grafiknya naik. Jadi kaya-kaya marketing, mungkin mantan marketing kan bisa. Jadi yang dibahas, ini piye nih masjid tata kelolanya ada begitu. Jadi lebih baik untuk kemakmuran masjid yang ada di situ. Semakin bagus kemakmurannya semakin bagus. Nah, jadi karena di Indonesia itu Bapak Ibu kemarin ada ramai di media sosial, biaya untuk hiburan itu lebih tinggi daripada biaya untuk ilmu. Itu ramai di media sosial beberapa hari yang lalu. Jadi karena untuk pengajian beliau 5 juta sudah pakai jajal kanggo hiburan, jenengan kanggo rame-rame umpamane kanggo wayang atau sing ngoto Islam yo selawatan niku bisa puluhan juta kan? Nah, bisa. Jadi memang orientasi ini mesti kita perkuat kembali. Jadi kayaknya banyak ustadz-ustadz muda yang sudah mulai mengingatkan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Gus Bahar. Gus Bahar bolak-balik mengingat ngaji. Jangan bayangkan untuk acara ini pengajian gede hanya setengah jam saja menanggapi ini tek 1,5 juta. Mbok jajal kuwi gawe biayai wong-wong sing pengen ngaji kuwi sing ngarani duit kuwi dijual akeh ya Pak. Ya sallallahu alam itu dunia ya. Tapi ini menjadi pemantik mestinya bagi kita semua. Jadi kita ini ojo seneng gebiari tok. Ojo seneng gebiari tok. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, boleh nggak? Kalau bolehnya sih boleh, yang penting proposalnya jelas, penggunaannya jelas dan tidak bahdi. Itu sih paling penting, boten bahdi. Yo tak ini yang dengar ini memang PHBI untuk PHBI itu lebih enak.
untuk pertanggungjawaban umur panjang. Berikut bertanya. Kalau orang diberi umur panjang tentu pertanggungjawaban. Oh. Ya. Kalau umurnya panjang di atas 60 tahun, karena Nabi yang jelas orang sudah tidak punya alasan, tidak cukup waktu, tidak punya alasan. Allah sudah menyampaikan awalam nu'ammilkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah memanjangkan umurmu? Jadi mohon maaf Bapak Ibu, dengan yang usianya di atas 60, Anda sudah tidak punya alasan. Jadi mohon maaf, ini memang kudune disampaikan. Tidak usah minta maaf, Pak. Kanjeng Nabi ngendikan tidak ada alasan. Artinya tidak ada unsur pemaaf dari sisi itu. Kok nanti sekitar tahun lebih kemudian dia menghabiskan umurnya tidak pada tempatnya, lalu dia ngomong, ya Allah, saya ini umurnya kurang panjang. Ya Allah, saya belum berkesempatan mengetahui apa yang harusnya saya ketahui. Itu akan ditolak. Sebab usia Anda sudah di atas 60 tahun. Nek ana wong mati kok usia 45, itu mungkin ada kesempatan mencari alasan. Lah pripun Gusti, kula kan belum 60, wis kasih mati. Jadi ada titik-titik tertentu yang saya belum paham. Itu mungkin masih ada alasan, tapi 60 udah bisa. Kok Anda tidak bisa? Salah ide, usiamu buat apa? Jadi Bapak Ibu monggo, apapun itu pertanggungjawaban kita itu individual sifatnya, tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita itu nafsi-nafsi itu dewi-dewi. Yang mengatakan nafsi-nafsi itu siapa? Nabi Adam. Yang mengatakan nafsi-nafsi itu siapa? Nabi Ibrahim. Yang mengatakan bukan nafsi-nafsi itu hanya Nabi Muhammad. Lainnya mengatakan nafsi-nafsi, aku tahu jawab aku dewi, jangan mau sama dewi. Jadi bukan jangan sok-sokan di sini. Saya gagah, udah bisa berbuat nafsi-nafsi. Setelah Nabi Ibrahim saja, beliau mengatakan nafsi-nafsi, dewi-dewi. Nah kalau itu berarti kan kita harusnya berpikir pertanggungjawaban umur kita yang panjang itu gimana? Ya tinggal hitung aja kok. Kita itu pandai berhitung kok. Untuk apa umur kita habiskan? Ya, monggo ditutup. Kalau kita sebelum mati sudah nyadar, maka selamat datang terang benderang. Tapi kalau sebelum mati tidak sadar dan keburu mati, selamat datang kesengsaraan. Nah, jadi marhaban, selamat datang ahlan wa sahlan di tempat penyiksaan. Lu ame nang mati kancane Bali ngene kebuki yo. Niku mboten niku yo nangis kok sing ora krungu menungso. Lah wis tuwa dari orang sakti malaikate wong lakune wis tunak ngono kuwi justru malaikate semakin greget. Wis tuwa ora ngerti umur. Jadi jangan dikira ini kan apa lansia kan diprioritaskan ngono. Nggih ono apa jenenge wong numpak bis tramway kon jago nggih. Nanti prioritas pun harus mati kan mboten. Lah itu masalahnya. Justru yang tua itu tidak diprioritaskan. Masalahnya wis tuwa kok nanti umure ditentekno kanggo sing ora bener niku wah dan kan mesti kacau Bapak Ibu. Kacau. Makanya yang tua-tua hati-hati ya. Mantap Mas, mantap. Iya, Pak. Santai Pak. Bapak Bu, silakan Bu. Mas tadi tolong Pak. Halo Mas. Bapak coba tolong Pak, halo-nya Pak. Bina mawon rumah sana. Nah, yes. Ingat umur Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa faktor penyebab kita lalai sisa umur kita itu adalah merasa masih muda.
Itu terjadi pada saya, Ustaz. Jadi saya tidak nyindir pada orang lain, tetapi diri saya sendiri. Saya merasa masih muda dan saya berpikiran bahwa rata-rata harapan hidup manusia Indonesia itu 74 sampai 75 sekarang. Saya merasa bahwa ilmu saya belum banyak. Belum saya pertanyaannya. Iya, saya harus ngejar setoran kepada Allah. Gitu. Jadi saya melakukan kalau itu dikatakan ibadah ya ibadah, kemudian kegiatan lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ini di luar tema. Jadi seorang istri ditinggal mati suami harus ada masa iddah selama 130 hari. Sementara misalnya istri tersebut usianya lebih dari 65 tahun dan dia tidak ingin nikah lagi. Kalau misalnya yang diutamakan kan tidak boleh keluar rumah, apalagi kemudian dandan yang mencolok itu. Kalau dia di rumah terus sementara anak-anaknya sudah pada keluar rumah, apakah itu tidak kesepian? Jadi Ustaz pernah mencontohkan bahwa untuk ngaji saja sebaiknya jangan dilakukan dulu selama 130 hari. Apakah itu tidak membuat nelongso, jemu, kemudian kesepian? Kata Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama apapun ada dengan poinnya apa? Poinnya bahwa saya harus ngejar setoran kepada Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau memang selama ini ketinggalan, kita itu kalau sekolah ketinggalan itu ada SKS kan, sistem kebut semalam kan ada. Tapi ini kan tidak dianjurkan ya. Jadi waktu yang tersisa ini memang kita harus kebut. Kalau selama ini kita santai, konsekuensi kita itu menjadi ngebut ketika memang di awal kita lihat-lihat. Kita lihat-lihat. Yang paling nanti kan malah enggak lari santai aja. Bukan santai, maksudnya sesuai standar dan nanti target kita mencukupi. Nah, kita itu kan dalam urusan ibadah jarang menggunakan target, sehingga ukuran-ukurannya itu memang tidak bisa diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, supaya bisa, maka saya sarankan siapapun untuk membuat target. Makanya tadi saya contohkan target 8 jam, itu target Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya target seperti itu, kan kita bisa evaluasi. Oh, saya terpenuhi 80%, saya terpenuhi 60%, saya terpenuhi 40%. Nah, sesudah itu kan mau pinter-pinter kan evaluasi apa faktor penyebab saya tidak bisa 100%. Oh, target saya ketinggian karena sesudah saya melihat kemampuan saya harusnya tidak segitu. Berarti targetnya kan diturunkan. Oke, melihat oh ini hati-hati. Oh, ternyata banyak gangguan ini. Apa gangguan ini lagi? Nanti acara, tak kira acaranya diisi waktu, jebulin nanti waktu. Kan ada ikut kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C, kumpulan D, kumpulan E, dan itu tidak ada manfaatnya menurut kacamata agama. Jadi main kumpulan A, main senam ini, main senam di kono, main wiki, organisasi cepat aku songo, ayo pantas baik Bapak Ibu. Yang mengisi waktu jadi menghabiskan waktu itu yang bikin lalai Bapak Ibu. Bikin lalai itu, yang begitu-begitu bikin lalai. Makanya tadi saya sampaikan proporsinya harus tepat. Kita harus waspada terhadap potensi kelalaian akibat pakaian kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan target kita.
Silakan, tadi saya sampaikan, monggo. Cuma ada pengganggunya. Di situ itu ada pengganggunya. Kemudian koncone niku modelnya memang tadi masa masih muda, terus kemudian karena masa masih muda, jadi masa pantas untuk masuk ke nightclub. Ini piye maksudnya? Karena masa masih muda, jadi layak untuk bikin party. Soalnya sih party antara 70 sampai 75 tahun. Mulai pas kesedak mati buat kacau. Gimana itu terjadi? Itu terjadi. Tuh, saya itu pernah dapat informasi. Di mana ya saya lupa ya? Di barat. Di barat di Asia. Jadi menurut saya begini, ini bahasanya sebenarnya tidak enak menyampaikan, tapi ini untuk mengingatkan saja. Jadi di suatu tempat itu prostitusi itu menyediakan untuk yang disabilitas dan lansia. Ini biasa. Kalau itu gede-gede kasih tahu dia kalau ya pokoknya ono lah. Jangan naik pulau Jawa ngomong anak ono. Jadi kan kalau biasanya di sini itu kan fasilitas untuk disabilitas dan lansia itu kan untuk pelayanan publik kan betul. Ini buat prostitusi untuk layanan lansia dan disabilitas. Astagfirullah. Ngono ya Pak. Artinya kan orang ini masih bahasa muda, masih puasa ini dan itu. Nah, coba bayangkan kalau orang punya circle pertemanan yang modelnya kayak gitu, menurut saya itu salah teman. Oh, sosial sudah tahu nih, saya mau perbaiki apa? Jadi monggo kalau panjenengan harus lebih hati-hati. Jadi target kerja tayang itu yes, memang seharusnya, karena kita faktanya tertinggal. Makanya dengan siapapun ya yang dulu pernah tidak sholat 15 tahun berarti kita kerja. Wah aku biar nggak sholat, awet usia SMA nanti saya keterima Pak, berapa? 40 tahun. Lenyautan beda, itu kerja target itu jenis. Kemudian legaliti, saya bisa legaliti mana? Ya tentu sekali lagi mengukur kemampuan kita masing-masing. Mengukur sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi targetnya diubah, goal hidupnya diubah. Yang pertama, yang kedua tadi. Kedua nama pula nih Pak. Oh itu ya. Oke, masa idah. Jadi Bapak Ibu, masa idah itu memang ujian berat bagi wanita mukmin. Saya kalau menyampaikan begini-begini itu tidak enak. Tapi kalau tidak disampaikan, pada tidak tahu. Mau kita sudah menyampaikan saja banyak yang tidak tahu. Karena ada survei bahkan di Aceh, tidak di sini. Aceh itu kan terkenal Islamnya kuat. Di sana itu pelaksanaan masa idah itu tidak menggembirakan. Maksudnya mau wedok-wedok itu ya 40 hari sudah keluar rumah, sudah kerja lagi, sudah beraktivitas seperti biasa dan seterusnya. Jadi ada sebuah penelitian yang saya baca itu di Aceh itu. Di sini tidak melakukan penelitian tapi didelok-delok sawangan di podo bae. Sawangan podo bae. Nah, Bapak Ibu, mengenai masa idah yang 130 hari tadi sebenarnya 130, sebenarnya itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu kewajiban. Nah, yang dilarang ketika masa idah itu pertama menikah. Iki larang nikah itu kan salah satu, bukan satu-satunya. Berdandan itu tidak boleh, keluar rumah itu tidak boleh. Nah, yang keluar rumah ini ada pengecualian, kecuali kalau dia stres. Nah, tadi kan apa nggak suntuk anak-anaknya bagi lalu dia. Nah, kalau dia suntuk sampai titik tertentu boleh dia keluar, tapi sesuai dengan kebutuhan. Di rumah tidak ada yang membelanjakan, tapi yang belanjakan untuk rumah silahkan keluar untuk ini. Karena memang
urgent, penting. Nah, kalau kita kesepian bagaimana? Ya, kalau kita kesepian kancane sing mono ya. Mbak, ini aku ke Mas Aida, besok sampai Mas Aida bojomu mati tak kancane. Kok malah dungake bojomu mati boten yen. Yen bojomu mati. Itu kan kita kan punya teman kan. Nah, kita punya teman ini oh masak-masak, masak-masak di rumah kan boleh. Yang nggak boleh kan keluar rumah. Nek sing boleh nang kawin kan ya udah wae, asalkan boten maksiat ya kawin. Aneh sewa ke opo. Itu kan memang yang tidak boleh kan keluar rumah, bukan tidak boleh mencari hiburan. Nek koncone kok iso. Makanya di suatu tempat, Ustaz ini bagaimana? Kalau pengen dari pengajian itu tarik boleh jenengan kan iso. Bisa nggak? Bisa. Ini boleh kalau itu bermalam minggu ono pengajian nanti ya wis to jenengan nek iso makan bermalam minggu tarik boleh jenengan agak dewe kata kok ya wis saja itu. Nah, berarti kan paling pusing. Aslinya gini, itu tidak semenakutkan yang dibayangkan kan. Ngomong saat ini konsepnya huni, orang pada di rumah. Kebetulan kan mau kecuali stres banget, maka boleh. Jadi harus untuk anak-anak isi mau, putunya isi mau, koncolnya isi mau, bisa. Apakah ada yang pernah melakukan itu? Ada, Bapak Ibu, saya sudah ketemu beberapa bisa. Anak wis tuwa itu sudah ada. Saya susah, saya mau. Jangan bisa bayangkan. Saya itu punya saudara nikah baru 3 bulan, suaminya meninggal. Iya jajal ngono. Apa aku mulai ngandani melihat bocah yang sakit, tertekan, isih dikandani, Dek, sampai bisa metu-metu ngomong kali kula, nggih Mas kula ngerti yo. Lho bayangke, isih mau usia 24 tahun, telung sasi dadi ngandani. Idai patang sasi. Ini bangsa ya. Betul itu. Nah jadi ngomong begini kan, nek ngomong kan luwe langkai sidik, nek kan ngomong kan, nggak perlu. Konco-konco dulu, konco-konco sing dolan kuwi, cek on nggon mulai dolan ngancani sampean. Nonton TV opo ning omah, sing boleh maca maksiat. Gitu. Jadi Bapak Ibu, masa idah kalau takut stres, ya stresnya yang dihilangkan, jangan melanggar aturannya. Aturannya begitu ya, sebisa mungkin. Tapi sekali lagi untuk keluar rumah, kalau urgensinya ada, tidak bisa diwakilkan, ya tetap boleh. Ngurusi surat sing kudu DE, ya kan itu. Tapi kalau ngurusi surat aja ngikut SMA 5. Sisa Pak, kamu cepat. Aku sisa ini mau dia mau bukan hanya oleh tidak boleh. Oke. Jadi ini bulan ini lebih laku mau nih sing dituju. Jadi jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oke. Matur Bu, matur Bu. Cukup ya. Moga Bapak Ibu kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.